Jadi gak sinkron. Berapa sih kita? Soalnya apa yang berbeda? Mungkin kalian nggak kelihatan ya. Apa rambutku tambah panjang ya? Waduh. Tak bilang rek aku. Tambah ireng. Apa nih? Ketok gak aku? Gak ketok. Astagfirullah. Itu. Oke guys, balik lagi ke dari podium episode berapa sih? Kesekian. Ketujuh. Aku yang gak ngitung nih, Cuk. Bukan sih, episode berapa? Ini kan sih? Episode 5. Episode 5. 7 kan 5? 5. Oke 5, kan itu soalnya bukan. Nah lagi bagi gua host Anjay. your boy Adit. Ada guest hari ini. Ada guest guys, ada guest star pertama. Come on, show yourself. Perkenalkan diri, mohon. Silakan tunjukkan kemampuanmu. Salah. Kenalan sih. Enggak kenal. Gak sayang. Aku Wira dari Tadi. Kau usah prodi, Cuk. Lah apa prodi anjir, goblok. Ospek nervous ya. Ya, siapa? Kenalan sih enggak sih proper, Cuk. Dari aku Wira dari Surabaya. Dari Korea ini. Opa. Turunan Korea. Yoi. Iya. Guys, perkenalkan sing paling ireng dewi. Iqbal Hakim ngomong. Aduh, penguasa bendera nih. Oh iya. Gabriel Walker. Ngeri. Oke lanjut. Ya what's up guys? Siapa aku ya? Oke, yang kamu ngomong apa sih? Aku itu dari orang yang menjadi raja bajak laut. Pasti. Template gak ganti-ganti. Mas kameramen enggak mau kenalan dulu. Waduh. Siapa enggak kenal sih? Wah, siapa sih gak kenal? Only. Lek gak ono sing gak kenal tak gebuki kan. Iki sing nge-carry apa grup ini guys. Di carry on. Perkenalkan saya Raditya, workaholic yang Anda sukai. Wah asik. Udah kamu itu, orang katanya bahasa orang. Vibes itu sama ngomong. Wis gak apa lah. Anjing kamu semangat. Yo Kita ketemu lagi sama kalian. Sekarang sumpah. Terus merasakan ospek osjur ini wis Stres ospek bos. Aku stres cuy. Jadi kakek itu berapa? 2 minggu, 3 minggu? Lebih. lebih Kita lah. terakhir take kayaknya tanggal Setelah ospek. Agustus akhir ini udah September pertengahan. Terus 2 mingguan lah, 2 mingguan. Mingguan. Seperti yang kalian lihat, settingnya udah begini. Berarti kita akan membahas ya horor. Tapi kita membahas itu apa? Percintaan. Si paling percintaan anjing. Vibes macam apa anjing? Malam pertama. Malam pertama bener malam pertama. Malam pertama aku bersamanya. Apa? Bisa itu kata nggak sih? Horornya lah ya. Ini katanya orang bahasa apa anjir? Horor pokoknya anjing. Apa horor ya? Horor kampus. Kita kan maba. Kita akan mengulik histori, sejarah kampus. Oke. Boleh. Di kampus mana sih? Urban Legend. Harusnya ada cuma aku nggak tahu. Oke, mohon maaf. Belum riset sama kayak Belum riset. belum riset. Kampus maba. Kan Iya. kita terkenal. Biasanya ini banyak ini yang terkenal masuk dulu. Soalnya Enggak. kampus kan apa ya? Orang di pojok kan. Setiap laut gak sih? Iya kan? Ya kurang lebih ya. Kan memang paling deket sih. Man pernah lihat kan? Iya. Saya tahu apa yang horor Urban Legend. Kan legend. Sebagai ada teknik dia orang setan ahas. Anjing. Ya mungkin aku masih belum dapat kedengeran ya. Cuman aku pernah dengar dari cerita alumni itu kalau ada urban legend perempuan baju biru. Anjay. Jadi Sama tuh bilang ya? anjing sange horor bang ya jadi kita itu sama jadi ketika aku alumnisnya sendiri tuh gak mau ngasih tahu aku secara detail karena waktu itu memang kebetulan sudah gelap sudah jam 11 gitu kan. Apa ya kok mesti yo oleh kata ceritanya kayak tarik ulur cuk sumpah benci aku misalnya kono kasih wis guys terus iku benci aku cuk sumpah Real. kontol lah Serius. Jadi ya itu kan
kebetulan karena itu kebetulan jam 11 ya. Karena kan itu di real cerita-cerita yang seru itu hanya datang ketika jam 10 sudah lewat. Bener anjing sumpah. Let it flow. Biasanya pasti cita-cita kono kita call. Nah, jadi dia itu sempat mention kalau ada urban legend ini, tapi dia nggak berani untuk ngomong. Karena konon kalau kamu lebih dari jam 12 dan melewati suatu area, kamu akan kelihatan apa perempuan baju biru. Dan masnya juga masnya sendiri itu testimoni kalau dia sendiri pernah lihat. Gitu. Real. Suaramu ngapa di sini? Bener cuk. Aku mencoba aneh cuk bahasa sana horor. Kurang aku mungkin ini ya dia kan pas itu kalau nggak salah ITS itu kan waktu awal-awalnya maksudnya kayak ketika 1900-an sama 2000 awal 2000-an itu banyak waktu-waktu di situ kan barbar ya. Itu zaman-zaman barbar sangat kan sampai ospek pun ada yang meninggal. Oh iya benar. Ya kan kalau nggak salah ada 4 Apa ya? banyak korban. Nah ya gitu, dan itu juga nggak menutup kemungkinan kalau dari situ itu ada jiwa-jiwa yang masih belum Tidak ikhlas. Karena bayangkan nih kamu masuk kan ke kuliah dengan jiwa yang semangat, tapi tiba-tiba karena kelalaian hati kan dia harus kehilangan nyawa. Semua kesemangatannya itu harus pergi, harus keluar bagaimana kan? Nggak akan bisa langsung hilang, dan mungkin itu bisa jadi alasan dia berkaya. Jadi ini story gak ambil wanita baju biru ini. Pas Kenapa biru? Pas ini. apakah karena pas meninggalnya bajunya biru? Apakah karena dia Seperti biru? Tapi itu kalau ngombe. Kemarin bapak lagi cilik ya. Cok, serius cok. Lah ini nggak tahu, iku anjir. Ya. Guyon. Apa kata backstory-nya? Kurang tahu ya. Atau mungkin karena ITS emang biru. Mungkin dia pakai baju anu Masuk akal. makanya dia biru. Kalau masalah baju biru, cewek kan? Cewek. Aku itu yang beritahu gue, dia itu alumni ya kampus dulu. Itu memang ada urban legend. Misalnya di suatu gedung itu ada sesosok cewek pakai baju biru. Ya itu katanya bunuh diri. Mungkin karena ya ada tugas, Stres atau apa, dia bunuh diri. Terus katanya kalau jam 12 ke atas itu kalian akan menemui sosok ini. Jadi bagaimana cara dia menampakkan diri? Katanya dia itu, kamu kan bakal lihat dia di atas gedung, terus dia bakal lompat, tapi pas hampir dia menyentuh tanah dia bakal balik ke atas. Jadi kok ke lu penuh. Parah itu pun. Sedih, rasa sedihmu bunuh diri bu, sedih gak sih tuh? Kenapa orang harus bunuh diri? Why, Sar? Ya cembuk lah ya. Itu bundu. orang bunuh diri itu depresi, ya beri bantuan enggak? Ya ketika mereka nggak kelihatan jalan keluar lagi. Tapi uniknya tuh gini, kenapa dia replay? Ya karena kadang orang sebelum diri gak diterima di langit dan bumi gak sih? Enggak, tapi kayak kalau dia sebagai hantu berkentayangan ya, dia kan kalau misalnya hantu berkentayangan kan kayak pasti menghantui orang lain, karena kan mungkin nggak terima dengan perlakuan orang lain. Tapi di sini dia bunuh diri, dan dia itu penampakannya itu seakan-akan membunuh diri berkali-kali. Nah, kalau aku dapatnya itu mungkin dia itu kayak merasa kayak dia itu merasa hidup dirinya itu benar-benar tidak bisa hidup, tidak layak hidup. Rasa bersalahnya dia. Iya, jadi dia itu membunuh dirinya terus. Rasa bersalah dia. Iya. Lebih kesedih kan itu dibanding horor aja sih.
Iya sih. Ini jadi cerita sedih kah? Udah horor kah? Janganlah. Ini gestar ada cerita horor gak? Oh, pengalaman horor gak? Coba enggak, coba. Ayo lah, buat Mungkin saya dulu aja. Oh bener ya? Oh iya. Jangan cok, ini aku buka nih cok, lali aku cok. Apa nih? Iki cok, sajam jin. Wah. Yo, gunting bisa dibuat berbagai macam hal ya. Iya cok. Iya. Dulu aku pernah, aku nggak tahu ya ini ketindihan atau apa. Soalnya dulu kan aku pernah mimpi kan. Aku mimpi. Mimpi basah. Saya mimpi kan aku tidur sih. Terus aku mimpi kayak aku tidur di kasur dan kayak ya geletaan biasa. Nah aku letaknya itu di kamar persis. Biasanya kan mimpi kan kayak latarnya berubah dikit kan. Enggak, ini kayak persis banget. Aku duduk, terus aku kayak tidur ini kan, nggak bisa gerak. Terus kan anggap aja kan kamarku gini, pintunya di sana. Oke. Pintunya kebuka. Terus ada kayak apa gambarannya? Sosok. Kayak sosok lah. Sosok kan. Nah terus aku kayak aku pengen gerak kan, kayak bisa gerak. Terus aku kayak aku kami mau coba, aku masih lagi mau coba ayat kursi tau apa. Terus kayak sambil aku mencoba gak nonton pintu kono. Tapi kan bisa, maksudnya mulutmu bisa gerak. Masuk kamar kami. Baca apa? Kenapa gak dulu wong tua dulu? Kontrol ngimpi kan, ngimpi kan bengok. Oh gak ada suara Oh mimpi. Yo mimpi. Perhatiin aja, aduh. Aku ngomong ngimpi kan mah. Nah itu terus aku kayak gerak gak iso kan. Terus itu saya tanya makin jidek pas Ini tuh dalam mimpi tak dalam gimana? mimpi tapi latarnya persis kamar. Oh gitu anjing. Kon kali tidak aku loh. Perlu nanti kontol aja. Obat kan. Setane sampai jidek kan anggapannya kayak setengah jalan. Tapi marani kan terus aku langsung tangi. Sopo iku, Cuk? Terus aku nondok kan. Asu. Kaget aku coba. Terus kan aku langsung tangi ini kan. Aku nonton pintu ini kan ketutup kan. Oh nonton anjing aku itu bang. Iki temenan kagak. Aku terus kan kayak aku kape nonton ngisor wedi kan. Cintanya merem-merem tak ngisor kan. Aduh. Aku paling Terus- sedih. Terus akhirnya apa ya pas mari itu. Terus ya aku berusaha turun mana. Wis mati. Tapi itu rumah nih. Iso, cuman ya suwe ngono. Aku kayak aku merem dulu terus nonton mana. Anxiety, masalahnya kita kayak kerasa beneran ngono lho. It feels so real. Did you Yo. feel scared? Anything? Yo wedi pasti lah, soalnya itu lah bengi kan. Oh bengi. Kamar mek ono muni kipas karo dinding ya. Mungkin jame tek ngono kan apa ya? Pas banget lho kayak jam scare itu enggak sih? Gitu. Kayak jump scare bye bye. Makanya gitu. Aduh. Tapi alhamdulillah bisa ke rumahnya. Ngomong-ngomong soal merasa takut, apa ada suatu momen di hidup kalian yang benar-benar kayak takut gitu? Dalam arti hal apapun. Kan udah pengalaman hampir mati gak sih? Hampir mati. Pengalaman hampir mati. Kontol lu mana deh kan cuma memang kan di gue anjing. Tapi kok anjing. Jujur, aku dulu sebenarnya hampir mati. Kayaknya ada. Gara-gara. Bisa cerita apa? Aku tuh. Kamu tahu tiang listrik gak? Ada tiang listrik itu. Apa sih? Apa? Pokoknya kabel listrik gitu kan. Biasanya kan ya itu lo tahu voltnya besar banget. Iya. Dan itu jujur aja like 3 cm hampir kena 3 cm. Konsol. Kan tinggi aja itu yang listrik. Enggak, aku waktu itu enggak sadar, aku lagi dengerin musik kan. Aku lagi dengerin Enggak musik. kan ngumpul tak ya begitu. Apa sih? Kan yang listrik kan jujur Cuk. Enggak, kan ada kabel yang ke bawah sih. Oh. Ada yang kabel bawah itu hampir kena aku dan Kabelnya dilebar mana? iya kabel drewer dan jancur langsung untung aja saya selamatkan Oke, itu. masih sini kabelnya ini kita di mana? Gini. Hancur. Aku pun sebenarnya waktu itu kaget. Ini aku tadi hampir mati nggak sih? Aku merasa gitu. Ini tadi aku tadi
di momen kematianku nggak sih, di momen akhir hidupku nggak sih, tapi aku baru selamatan. Jadi itu lu kan Iya bisa sih. mati soalnya kan menyentuh tanah itu kan jadi Iya makanya itu anjir aku, oh alhamdulillah men, aku selamat ya. Yes, I think. Tapi kan tau gak Wira nggak tahu apa-apa anjir. pengalaman hampir mati. Bukan kan tahu kecelakaan enggak? Apa gitu pernah? Oh, kecelakaan ya bu? Lupanya buta tak campur bu? Enggak, kecelakaan itu pas TK. Iya. Kecelakaan motor. Motor. Lagi jalan sama keluarga. Di situ ditabrak dari belakang langsung. Lu mas kan posisi Posisi di tengah. Tengah jalan. Itu enggak pasti di kan depan ayah belakang mama gitu. Oh, iya. Yang motor itu posisi berhenti atau jalan? Jalan Itu siang. siang. Terus Dia menabrak itu kencang, lumayan kencang. Duar. tapi kondisi ya bu, selamat bu. Sama. Cuma ya ada luka bakar sih enggak. Luka bakar. Oh iya. Kamu yang dapat Mulai ada luka bakar. Oke, sih. Kan ditabrak harus mencelat di ikan bakar Mataram ya. enggak lagi gesek awal ngegesek. Oh, oke. Oke oke. Tabras dong, luka bakar. Kamu kenapa lagi kalau Kamu nggak ikut, aku nggak, tapi nggak jatuh kena kepala kan? Enggak. Aku pernah ditabrak, tapi kamu kan dari dari belakang. Aku kan dari belakang dan kamu kan akhirnya kena kena kaki ya. Kalau aku itu pernah kena kepala, kena kepala. Aku itu mentar kan, terus akhirnya kan kepalaku kena dua, kepalaku tuh berdarah. Waktu itu kan aku kakakku berangkat sekolah, ya kan. Terus kan aku sebagai adik yang baik kan kayak melihatnya baik gitu kan. Say goodbye. Ya say goodbye. Nah, terus aku itu lagi di seberang jalan. Aku saying goodbye itu sambil berjalan mundur. Tahu-taunya itu ada motor yang lumayan kenceng kan. Lumayan kenceng. Tes. Tiba-tiba itu Nah, gelap semua. Sumpah. Terus Pak? Sumpah gelap. Sumpah. Aku dengar semua ibuku, tetanggaku, aku dengar semuanya. Cuma kayak mungkin aku dalam waktu shock ya. Jadi kayak aku itu aku gak buka mata. Aku gak bisa buka mata. Aku beneran. memang buka usaha kan itu. Iya. Aku Iya bisa jajan gitu. Cuma buka usaha, terus kamu iya anjing. ya ngono. Terus kayak aku kan kayak kepalaku kan bocor pas itu. Makanya aku sekarang itu di sini masih ada luka jahit. Kalau di sini ada luka jahit. Ada jahitan. Umur berapa itu? Iya umur berapa? SD. Terus aku kan ditutupi orang-orang kan nutupin kepalaku kan. Terus aku itu diantar ke puskesmas biar langsung dijahit gitu kan. Sumpah aku di jalan itu aku nggak merasa sakit. Soalnya kamu shock gak sih? Shock. Adrenalin gitu. Nyaman banget. Cuman ketika aku dijahit itu kayak yang aku bisa lihat itu cuma merah. Karena kan kalau kamu dijahit di kepala itu kamu itu ditutupin kain. Ditutupin kain merah terus kamu dijahit. Loro gak? Oh, banget. Jadi kayak itu, gak dikasih anestesi. Gak bisa ke kepala. Langsung. Emang iya? Ya mungkin dikasih sih. Dan aku nggak nyadar ya. Cuman Aku gak itu anjing. aku bener-bener rasain. Sakit banget. Aku gak bisa sampai ini rada lucu ya. Sampai dokternya yang mau jahit aku itu aku tendang katanya. Tendang? Iya. Karena sesakit itu. Iya. Cool gak? Hah? Cool. Langsung ke pusat liver. Asik. Cool sih. Jadi terus Tadi kan dijahit itu dalam kondisi sadar. sadar. Campur. Terus ketika mungkin di tengah jalan itu kan aku kehilangan kesadaran kan. Aku tuh mimpi. Aku lagi di suatu ruangan tinggi, gelap. Bukan aku sudah ada di suatu lorong kan, panjang dan itu gelap. Kamu nggak bisa lihat 5 meter 2 meter di depanmu itu nggak bisa lihat, dekabut gitu ya. Dan aku lihatnya itu kayak
aku ingatnya itu kayak lorongnya itu kayak labirin dan kayak rasanya itu setiap kali aku melangkah itu kayak rasanya nyaman gitu. Kayak setiap kali aku melangkah di labirin itu kayak aku merasa nyaman. Menurutmu tuh ada artinya nggak sih? Biasa ada beberapa mimpi yang emang ada artinya gitu. Kurang tahu sih. Orang nggak sih apa tuh orang insidious gak sih? Iya. Awak pernah lihat kan? Nggak sih insidious aja. Tahu cuma nggak ada. Nggak ada film. Terlalu wedi aku, mohon maaf. Spoiler dikit boleh lah ya. Gitu lah. Ngapain? Insidious kan kalau mereka kan sampai jalan ke dunia lain gitu. Iya. Oh iya. Ini mungkin kalau Mungkin aku lagi perjalanan di tambang di tengah-tengah. tengah-tengah dunia. Begini. Apa Jadi- itu? Limbo. Ngomong soal operasi, kan nggak sih kalau keadaan di mana tubuhmu pas operasi mau bangun ya? Hah? Jadi kan tuh Astral. enggak, maksudnya kan operasi loh, kan di anestesi. Cuman kan tuh aku gak tahu gara-gara dulu kan sadar dulu, tapi udah segera. Ketindihan pas operasi apa sih juga? Iya tuh tadi misalnya kan di anestesi yo. Kan itu tetap sadar, cuma tubuhmu gak gerak tuh. Jadi gak iso gerak ya, kok ketinggian. Tapi rasa sakit itu kok kerasa tuh. Iku alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah sih. Dan Dulu pas operasi Jadi kamu nggak bisa, aku yakin kamu nggak bisa teriak, Iya, nggak bisa iso. pasti. Kamu hanya bisa kayak mungkin dia dalam orang lain, di perspektif orang lain juga kamu tidur. Iya tuh. Tapi kalau kamu di perspektif kamu tuh bangun, bener-bener bangun, dan kamu kayak dioperasi tanpa bius, operasi secara sadar. Kemana operasi pakai dalam itu tuh cuma acak-acak ini. Aku nggak bisa bayangin anjir, sumpah. Oh my god. Dan itu ada kasus itu ada tuh. iya. Sumpah ono kasus itu. Sama. Aku oleh pengalaman hampir mati. Aku baru-baru di tahun gitu tahun lalu. Aku SMP. SMA. SMA. Karena aku belajar renang gitu. Aku belajar renang di WA. Ya. Salah. Iya, aku mana tuh, kalau tuh ya, belajar renang di WA. Dia kan aku iso sih di apa namanya Tanggal. Tangkalan bisa. Aku pengen nyoba ini lebih kanan. Ya, oke. Itu aku nomor perutku keram cuy. Wah, Terus pas karena aku mangap, karena aku panik. Salah tinggal. Itu akhirnya malah di mulutku cacat panik tuh, apa anjing. Untungnya orang masih ngajar renang. Jadi dia nyadar. Mendekat ke aku. Tapi ketana mereka kok gak sadar cuy. Aku ini anjing. Saat orang om itu sumpah tuh. ya, Iya cuy. untung aja. Karena aku Karena aku covid anjing. karena aku denger ya, kalau orang yang tenggelam itu bener-bener gak kelihatan. Walaupun kamu itu merasa tenggelam itu kayak sudah bergerak secara kayak erratik banget kan, tapi kayak dia dari permukaan itu kosong. Oh iya. Iya, makanya di pantai itu benar-benar harus jeli ya, karena kayak kalau kamu tenggelam itu susah banget di Indonesia. Aku SD pernah tenggelam sih di ya kolam renang. Iya. Ditolong juga. Alhamdulillah di akhir-akhir tolong di akhir batas. Aku udah bilang tolong. Dan kata penjaga itu kan nggak gitu kok jamaah itu. Iya coba biasanya gitu. Telat anjing. 2000 dulu mas. Kocak-kocak itu dicari nggak? Pelampung nggak? Enggak, Enggak dicari pelampung ke aku. enggak anjir gede sekali. Gede sekali. Itunya dramatis yang top. Itu sumpah. Yang penting urip. Aku juga ya aku shock tapi aku isi itu. Mereka kesin banget anjing. Lucu sih. Lucu. Ya kayak di antara kematian itu kan kayak ketika benar-benar kita dihadapi kematian kan banyak hal yang baru, hal yang unik yang bisa kita experience gitu sih. Banget ini sama. Kayak beberapa orang itu merasa mendengar kayak, tahu gak sih orang-orang itu kan ketika mereka mau mati dia flashback ke hidupnya sebelumnya. Iya katanya. Iya. Katanya gitu. Apakah benar? Mungkin. Ya bener gak? Bener gak Wir? Ya Wir. Itu. Nah, sekarang gini loh, jadi cuma konspirasiku sendiri ya. Kalau apakah ketika kan kamu mimpi kan 2 jam, mimpi kan
rasa waktumu kan sangat distorsi kan. 1 jam itu di dalam mimpi bisa terasa kayak 8 jam. Iya. Sebaliknya, kamu 8 jam di mimpi itu bisa saja kayak 1 jam doang. Kamu merasa sangat bertahun-tahun mungkin. Iya, bisa. saja cuma 20 menit. Apa bisa? Apa benar? Mungkin. Kalau misalnya orang-orang itu mungkin di dalam hidupnya punya banyak penyesalan. Dia akan mengulang penyesalan itu. Dan dia kan orang kan penyesalan gitu kan. Dia akan mengulang penyesalan itu dan mereka akan terus kayak menyesal kan. Iya. Dan karena dalam kematian sense of time-nya kan distorsi banget kan. Iya. Jadi kayak mungkin neraka itu kayak cuma penyesalan dari apa hidup kita diulang-ulang terus. Amat. Bahasa itu. Oke, tadi kan Iqbal udah Bahas bilang kematian. soal kematian. Ada satu film yang mau datang, horror film. Ada yang udah nonton teasernya Siksa Neraka nggak? Apaan anjir gak tahu. Turun tuh. Belum lihat Ayo trailer. kita kasih. Lah. Yakin ah. Yakin? Boleh? Mau reaction anjing, insyaallah harus anjing. Jadi reaction channel kita. Apa? Eksklusif. Oke, eksklusif. Darbo Dema akan nonton Siksa Neraka. Trailernya doang. Kelihatan. Kita Kata-kata. Kita lah. Aku belum nonton betul. Kali ini sih kayak gitu. Inci. Enggak kaget-kaget banget asli. Iki sesuai karo buku ilustrasi gak? Buku. Biasanya kan. Iya, betul. Cocok. Komik-komik pas SD kan. Iya, aku sering nonton. sering lihat aku. Aku sering lihat itu. Si berapa tuh? Apa? Si berapa tuh? Su. Aku sing nyaran no, kok aku sing wedi yo. Dan yang Si dunia. 40 isi. Oke lah. Aku di sini guys ya. Apa, ya? Selamat tinggal. Ayo kenapa? Iki filmnya grafik. Apa? Iya. Jangan coba. Kok gede udah itu suara itu. Aku begitu dulu ini untuk gimana orang. Duh. Salah unsur religi nih ya. Dramatis. Noret. Ancur. Wih. Aduh. Wah, stop lah. Ancur, cancur. BDSM anjing. This is a teaser by the way. Ada yang mau topat kak? BDSM anjing. Biasa lagi. Sudah. Udah. Mari. Sudah. Film horor iblis dalam kandungan. Full movie anjir. Apa? So, Sumpah aku begitu dulu. Orang-orang ada horor anjing. Sumpah. Dramatis banget soalnya. Soalnya kalau tuh itu orang kita tapi anjing. I mean, Enggak sih kamu. it is real gitu maksudnya bakalan benar terjadi Percaya sesuatu. akhirat ya? Apa? Percaya akhirat ya? Kalau nggak percaya aku nggak Islam anjir. Ya sih. Enggak. Kon percaya enggak? Coyo. Kok bisa? Dasarmu apa? Dasarnya, let's say simple gini, kan ada sifat-sifat Allah. Allah kan maha adil. Tapi kan ada aja yang nggak adil di dunia ini. Kalau nggak ada di dunia ini terus Kan gimana? Allah anjing. Apa? What? Terus saya ceritamu. Lah ya makanya maksudnya kan ada aja yang hidupnya nggak ada di dunia ini. Contohnya para orang-orang bajingan yang akhirnya lolos dunia ini, yang akhirnya misalnya udah membunuh banyak orang, tapi kan kita sebagai manusia kan juga kan masa misal satu manusia itu membunuh banyak orang, udah banyak orang dia bunuh, tapi pada akhirnya dia hanya dapat yang bisa kita sebagai manusia bisa kasih hukuman hanya paling ya penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan hukuman mati yang pasti kan hanya sekali. Kalau misalnya neraka kan pasti siksaannya berkali-kali gitu sesuai sama apa yang dia lakukan. Jadi itu kenapa aku percaya akhirat, karena
semuanya pasti ada adilnya gitu. Kamu saya lihat tuh. Oh terusan. Ya, kita mati kita kemana? Kalau nggak tahu. Iya. Kan orang-orang bisa berargumen kalau oke, kita orang-orang kita mati, bisa aja kita nggak kemana-mana, ya sudah mati. Gelap. Ke apa? Ya kembali ke nihil istilahnya. That would be amazing though. Aku jujur aja kalau itu terjadi ya buat apa kita beribadah gitu loh, buat apa kita sholat, buat apa kita ngelakuin hal baik. Kita tinggal kita setiap hari kita bisa ngelakuin apa yang kita mau tanpa berbuat baik bisa aja. Ya, mungkin emang hidup kita gak ada poinnya. Nah, harus. Kita kan cuma sekecil itu deh, alam semesta ini ya. Kita aja sekecil batu kerikil, bahkan lebih kecil daripada Kecil batu lagi. kerikil ya loh. Itu sih. Kon di kan apa sih pengalaman mati suri gak sih? Mati suruh. Gimana? Anda yang tadi mau mati gimana? Waduh, ya itu tadi. Ya udah, nggak tahu sih. Kalau selain itu nggak tahu. Kalau mungkin Nick atau Radit, Pernah. Aku mati suri itu. paling mentok kayak apa ya? Kayak mau pingsan apa lah bingung. Lu tau pingsan? Kudu kayak gimana? Dulu kan aku habis pasca operasi, nggak tahu ya aku entah kenapa pasca operasi kayak baru beberapa hari gitu kan, karena aku di gips sih. Aku ikut anak-anak futsalan, entah kenapa. Oh no. Bisa masa kau main aja. SMP. olahraga SMP. SMP lah. Terus aku pas futsalan, mari kayak futsalan 10 menit kan loh. Aku ngerasa kayak pandanganku kayak bener gak sih kayak fade to black. Yo. Ini kelas 9 gak sih? Sama anak. 8 lah ya pokoknya aku kayak fade to black terus ngomong seret terus aku kayak nak pinggiran loh. Kayak bener gak sih kayak gelap ngono loh. Brightness sih dari 10%. Aku kayak anjing lah gitu. Aku gitu. Terus akhirnya aku kayak tiduran. Sesuai brightness yang munggah mana? Iku coba sing main. Ya aku gak ngomong. Soalnya aku kayak panik deh, iku lapo cuk. Ya maksudnya kan coba kalau sing inisiatif. Lah ya inisiatif anjir. Keluar iki. Gak ono yo. Ono aku gak? Ono aku gak? Lali aku. Oh. Pas iku nak dinasti. Walah. Bagus itu. Ya, Kalau sing inisiatif. bagian apa di perspektif konco-konco Radit ngomong sih Rek, aku apa mungkin mereka dipikir itu Radit cuma capek. Yo, paling sih. Sih Rek, aku disian sih, aku minggir sih. Oh ya wis. Ya dia gak bilang kok apa kayak dia mungkin kayak ngusap-ngusap katanya tapi Yo. Bukan sampai diturun-turun kan seharusnya konsennya. Kan kok enggak anjing. Ya sih mungkin pas iku aku gak mau don't make a scene juga sih mungkin sih. Ya enggak. Sudah lama. Tapi sejak itu nggak pernah ngerasain lah gitu kan kayak itu kayak persen kayak anjing itu apa sih? Kok moro-moro gelap sih. Lopet. Lopet anjir. Lopet. Lopet. Lopet ini. Nah, situ. Tombol itu tahu di mati suri. iya. Sumpah. Gimana? Jadi uang itu semua ya. Ibu-ibu. Seru ya. Umur ya 50 loh. Awalnya uang itu loro. Ya semua lah loro ya. Umur itu sudah loro. Pada suatu hari orang itu meninggal. Terus mari diurus sampai terus mari dimandiin. Itu ada digawa ke pemakaman. Itu masih cilik juga ya kamar di pemakaman. Mari digawa ke pemakaman. Jarene itu pas apa dikubur. Itu sedih kan dalam Islam kan di kafan kan di dalam orang papan dulu. Oh ya. Oh iya. Papan nih. Pas di dalam papan nih kan digoyang tanah tuh orang dikebut. Kok apa sih orang itu? Iya tuh. Sisi dong. Kita nggak gitu. Gerak tuh dari Apanya mayatnya? Orang. kontolnya. Iya anjing gitu biasa. Terus. Jadi diangkat lah. Digomong deh. Cok sih aku anjing geger banget gempar anjing gak mau. Ini sulit tuh, sumpah. Berarti udah posisinya mau dikubur. Iyo, wis mari dikai tanah anjir. Tapi dari gerak. Tapi Gitu tuh nggak tambah nakutin nggak sih kalau pacar mati suri? Kalau mati surinya tiba-tiba udah posisinya udah dikubur. makanya gue sih aku di Cuk. Aku mati men. Aku lihat misalnya suatu hari mati tanpa sebab, mending kamu pacaran sama jojonan gitu. Sih makanya aku bangkit di
di dalam tahanan. Lah iya. Oh my god, aduh. Serem banget nih. Apa sih sing fobia tempat sempit itu? Oh, claustrophobia. Iya, claustrophobia. Serem tuh. Kan ada film sih di berita itu gak sih? Iya tahu. Wih. Terus, kok kamu nggak ada masukan dari ibu ya? Ibunya itu dia nggak pernah cerita kayak pengalaman gitu. Oh iya, bisu. Dia mati sore bisu. Habis mati suri bisu, nggak bisa ngomong. Besok ngomong. Tapi dia bisa nulis. Ya makan udah nggak dikonolis aja. Lagi, Enggak tuh. selalu goblok. Kok sing mati? Ngawur anjir, terus. Kok sing mati iki otake masyarakat iki. Iya balik itu. Tapi orangnya baru-baru ini meninggal. Meninggal itu. Innalillah. 2 tahun. Ini baru-baru ini baru meninggal. Oh, baru-baru ini. Meninggal kedua kali. Tapi dia setelah itu Emang meninggal. oh tak pakai nih Jon. siap. Siap. Biar gak mati suri kan? Iya, sakno sok. Oke, aku pengen bawain topik, cuma aku bingung apa. Ini aku topik gak apa-apa tak bawain di netizen Indonesia. Soalnya Indonesia ini kan negara yang berbeda-beda itu satu tiba. Kita bicara nih. Kalian kita sedang bicarain kematian and all that stuff. Menurutmu dari kan pasti ada satu kebenaran. Menurutmu gimana bahasanya? Agama itu satu doang nggak sih? Yang Wow. can we discuss that here? Agama Itu satu doang nggak sih yang bener aslinya? banyak agama kadang kan kayak ada kesamaan gitu kan, kayak ada satu entitas Samawi. apa sih? Sama-sama kok Kristen Islam Tapi Kristen. oke, aku mohon maaf aku sedikit mungkin yang nggak tahu misalnya contohnya Kristen sama Islam ada kan bagian samanya, cuma Ya itu. ada bedanya juga. Dan menurutku sendiri keagama kan itu kan pada akhirnya menunjukkan untuk kebenaran, dan kebenaran itu pasti adanya. Nggak mungkin dong misalnya kalau ini sama tapi ini beda kan, ya nggak mungkin, pasti jelasnya ada satu yang jelas-jelas benar itu. Menurut kalian yang benar yang mana? Ini kebenaran kelak hanya milik Tuhan. Kita sebagai manusia yang bisa menilai. ya I know that of course, tapi ya kita sebagai manusia juga berilmu Ya, nggak usah berpendapat, ilmu nggak sampai sana. Manusia itu berilmu nggak sampai sana. Lagian juga kan kita masih anggap aja ya. Ini agak terlalu Soalnya saya bolong-bolong anjing. apa sih? Soalnya saya bolong-bolong ngomong agama. Lah makanya Agak berani ngomong tuh. aku pernah kepikiran kan kita masih lingkupnya di bumi kan, masih belum bisa ke tata surya lain. Mungkin ada nggak kemungkinan kayak di galaksi lain ada bumi kayak pas sama kita, kayak ada makhluk apa jenis pintar lainnya. Mereka dikasih agama apa enggak sama Allah? Agamanya apa? Apa Islam juga? Apa yang lain? Aku baru-baru ini tuh lihat salah postingan di Instagram. Oh di Volkatif kalau nggak salah, brand ya. Kalau nggak salah itu mereka menemukan di Meksiko atau sekitar daerah barat itulah ya. Itu mereka menemukan semacam alien, jenis alien. Iya, sing itu, kepala kotak kayak adudu. Kotak adudu, tapi jelas DNA-nya bukan, ada DNA yang bukan dari sini, dari bumi. Kan soalnya dari cumi-cumi kita. Ya. Iya. Itu diyakini sebagai alien tuh. Karena apa? Karena misalnya ikan zaman sekarang, mereka dulu kok bisa di-trace dulu. Iya. Di-trace asalnya dari mana. Kayak cumi-cumi itu kok gak bisa aja. Jadi mereka tiba-tiba ada loh. Dulu ada aja cumi-cumi dari gurita. Nggak ada kayak penemuan ancestor. Misalnya misalnya paus kan di-trace back mereka ke mamalia gimana. Ya. Kayak gurita gak bisa cuy. Mereka tiba-tiba ada loh. Bentuknya dari dulu segitu, gurita. Gurita. Cumi. Aneh banget tuh konspirasi itu. Yes, itu emang mungkin karena keterbatasan kita kan. Kita kan masih lingkup tata surya belum ke. Nah,
Aku kan percaya alien nggak? Aku percaya alien, tapi aliennya mungkin bentuknya nggak kayak di film-film kan, yang kayak hijau, Kepala atau besar. kepala besar. Soalnya gambar kita. Aku percaya adanya makhluk di luar Kasih saya menengahi alien deh. Kalau Iya. buka tuh Bumi alien ini. itu anjing. Kamu percaya nggak alien? Aku percaya ada makhluk lain selain kita di luar bumi, karena jelas bumi itu salah satu bagian terkecil dari tata surya kan. Karena ada universe ini, kita bumi di universe apa namanya? Galaksi Bima Sakti. Bima Milky Sakti. Way. Belum lagi ada yang Andromeda, belum lagi ada yang ada bla 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 bla, dan itu pun galaksi itu juga banyak banget banget. Jadi itu kitanya kecil, dot in a dot in a dot in a dot in a dot. Banyak kecil banget. Kamu percaya nggak alien? Percaya. Dasarmu apa? Ya kalau begini. Kamu pernah encounter nggak Bari? Si. Begal. Wir. Mau kamu bilang iya kan? Kalau ada alien. Menurutmu kenapa ya? Kalau memang misal kita katakan kalau alien itu memang ada. Kenapa kita nggak ada yang nemu? Atau ketika kan kalau kita sendiri kan ingin ketemu sama alien. Kenapa mereka itu enggak apa? Dan kita itu sudah terbuka, kan? Membuka diri. Kita sudah mengirim sinyal-sinyal radio ke angkasa, tapi sampai sekarang nggak ada yang nggak ada yang nangkep. Menurutmu kenapa? Kalau misalnya memang ada, kenapa kita kayak nggak ketemu sampai sekarang? Mungkin Takut kenapa ya? Ada Ya'juj Ma'juj bro di bumi. Oke, jadi aku kayak Kalau aku sebenarnya gampang, apa? kuasa Tuhan. kamu percaya MIB guys? Men in Black. Oh ya, Aku yakin loh, aslinya ketika kita mengirim sinyal itu aku yakin mereka pasti nyaut gitu. cuman mereka gak memilih untuk tidak menanggapi. Iya, cuman atau mereka nanggapi cuman gak diri ke pabrik aja. Coba soalnya MIB itu ada di dunia nyata tuh sumpah. Ada kasus sih, dimana aku lalu itu. Jadi katanya ada orang dia itu melapor encounter dengan alien. Terus keesokan harinya di apartemennya didatengin sama dua orang. Aduh, Tinggi, perawakannya kok aneh juga. Warna kulitnya kok abu-abu. Pucet, yeah. pucet tinggi, terus pakai jas, pakai jubah, pakai topi. Ya kok mainin black lah. Very bagus. Terus mana setelah itu orang sing ngelapor encounter alien itu gak pernah ketemu lagi. Oke, jadi mungkin itu sangat unik ya. Berarti kamu menteorikan apa? Kamu teorikan kalau alien itu kita nyari alien, padahal alien sudah di antara kita, sudah ada di antara kita. Aku ngambil stand sini sih. Aku kemarin waktu itu lihat video di YouTube kan. Sekarang kita lihat kenapa. Lihat. Menurutmu manusia itu violent enggak? Violent banget kan? Paling kontol Ini kan saling membunuh satu sama lain. Destruction. Orang manusia itu punya sifat untuk merusak, bunuh. Apabila orang mereka itu sepintar itu untuk bisa menemukan politik dan sebagainya, mereka juga pasti menyimpulkan kalau mungkin aku violent juga. Dan mereka mungkin asumsi kalau kita berdua ini violent. Kan? Kita gak ada jaminan dong kalau gak ada jaminan bagi alien itu kalau kita gak akan menyerang dia. Kan? Jadi paling aman ya stay hidden atau menyerang duluan. Dan dan aku pikir itu salah satu teori yang paling memungkinkan sih. Kenapa mungkin kayak alien nggak mau menunjukkan diri? Karena itu sangat bahaya, risk gitu.
untuk membuka diri. Iya sih emang. Ya memang kalau bisa kita ambil emang kalau bisa emang main aman tanpa kan kita juga nggak tahu sih bahasa mereka. Tapi kalau misal kita ngomongnya gini langsung ditanggap langsung kayak oh langsung perang ayo gitu kan ya bahaya juga. Makanya ya daripada juga merepotkan kehidupan aku lain ya buat apa? Kan tahu nggak sih Battle Los Angeles? Battle Los Angeles. Yang film itu kan? Ada film tuh. Apa sih? Jadi biar pas zamannya perang dunia 2, katanya di Los Angeles itu ono perang Amerika itu lawan alien anjing. Hah? Dunia 2. Iya pas zamannya perang dunia 2. Jadi katanya itu mereka itu melihat kilat-kilat di langit tuh. Jadi itu diyakini katanya tentara Amerika itu lawan alien tuh. Oh, kayak menyerang pakai Iya. senjata gitu ya. Tapi konspirasi ini kok aslinya mereka menyerang diri sendiri banget. Maksudnya miskom. Oh. Konspirasi ini ngomong soal alien, Indonesia kan bisa mengenai alien tuh sebenarnya. Ini kok lo nyala gak? Nyala, ikon. Bisa. Alien di NTB. Alien. Itu NTB loh. Enter. Jadi pada tahun 1900 iya kok zaman Indonesia belum merdeka kok. Itu katanya Sip, guys. Kon lapo bal. Tak ketikno deh. Dulu itu YouTube dulu. Iya, sih. Iya, kau suka. Oh, Google. iya, Cuk. Sebentar ta. Kok gak sabar isu. Jelas sih bos. Pantesan kan niku gak ditatengi alien. Oh, arek gak sabar. Gatel. Alien Apa yang mana tak info tadi? di Enak gitu. Langsung aja. alien di NTB. Alien itu. Di Meksiko. Itu masih keren anjing. Mending tekan apa itu? Bawa apa lagi? Bawa mang. Alien di Pulau Alor. Ya. Jadi ceritanya aku lupa tahun berapa. Indonesia belum merdeka deh. Indonesia merdeka. Tahun berapa? Tahun berapa? Apa ini? 17. Ini kan? Iya, di Mana 2023? 2023? Di Pulau Alor itu 2007. 27. Apa sih? Udah merdeka gitu loh anjir. Ya itu 1960 cuy. 1960. Gak sama cowok aku. Oh iya iki 1960. Nah itu di Pulau Alor itu katanya ada alien. Merdeka kok. Nah mereka itu nyulik anak-anak yang di sana. Anak-anak kecil. Iya. Dan sangarnya adalah mereka itu tawuran cuy warga cuy. Leh. Justru warga anjing. Sumpah. Waduh. Cuy, itu cerita itu. Jadi kan Waduh, mereka kan nyulik anak-anak. Mereka tuh cuy dikonfrontasi sama warga cuy. Bisa warga itu Indonesia cuy. Kan alien anjing. Memang mungkin terlalu apa? Kalau misalnya warga itu terlalu percaya agama, wis pokoknya ditahu. Iya tuh kok. Anjing. Kamu diculik. Tinggi 2 meter dan berkulit merah. Anjir berkulit merah siap. Berkulit merah cuy. Oh, seluruh alien tersebut dikabarkan menculik seorang anak kecil bernama Pangi. Mengutip, iya sih. Sama cuy. Mungkin karena juga alien di Indonesia. Kan tadi tanya cuy. Apa alien gak mau menunjukkan video ini lah cuy ditawar sama warga anjing. Bayangin masa alien ditawar warga diarah-arah. Was, Kayak tulisan. Jadi kan maling-malingan ngomong. Oh, iya. Saya maling. Alien diarah-arah kalau cuy saya maling. Aku dibotai gitu. Dit, kau nggak suka horor? Apa? Kau nggak suka horor? Kamu ada kalau ada kesempatan bisa diculik alien, apakah kamu akan berpartisipasi? Hell no. Jauh mati. Putih anjing. aku melok apa aliennya? Aku juga alat anu cuy. Jadi eksperimen. Iya masih bukan eksperimen aja. Untuk aku dilani cuy. Aduh. Astagfirullah. Aku tuh kok ceritanya orang yang diculik alien. Aku lupa syukur. Pokoknya katanya itu dia itu merasa kalau diculik alien. Awalnya dia itu pada suatu hari, Kenapa merasa? pada suatu hari dia kan tidur. Ya. Tidur itu dia mimpi aneh gitu. Dan mimpinya itu berulang-ulang. Akhirnya dia ke psikolog. Akhirnya dia dihipnotis. Nah, disitulah dia itu ingatannya itu balik. Ternyata dia itu pernah diculik alien. Beh. Jadi ingatan itu dihapus dulu ya. Oh iya. Jadi setelah dia ke psikolog terus di hipnoterapi.
baru ingatannya aku balik cuy. Oke. Nah itu katanya aku di tangan atau di kaki gitu, pokoknya sebelah kanan, tangan atau kaki sebelah kanan itu ditanam sebuah benda metal. Di dalam ingatannya dia itu gitu. Nah pas diceritain itu langsung percaya wah. Sampai akhirnya dia MRI diperiksa dan ternyata bener cuy, ada benda metal Di tangannya. iya aku lupa di tangan atau di kaki kok ada benda metal Metal maksudnya kayak metal apa? Metallica Metallica. Maksudnya benda. ya karena itu aku benda metal apa itu semacam remote kali kok mending ketemu setan ketemu alien mending ketemu setan cuy alien kan fisik nyata gitu setan kan Nggak dua-duanya deh, nggak dua-duanya. Aku mendingan di rumah ngewibu aja. Padahal kelihatannya lah misalnya Adi sih mending apa ketemu alien dicongorin gitu. gitu suka cowok itu tapi bisa gini ya orang Amerika aku bekerja sama sama alien Oke, sih. Bentar. Iya, sumpah. iya kita bener-bener anjing Beberapa tahun, bukan beberapa tahun, akhir-akhir ini itu kalau nggak salah ya, Amerika itu mengeluarkan statement bahwa alien itu nyata. Oh iya. Benar. Tapi masalahnya, gak ada orang itu tidak blow up. Padahal iya maksudnya gak, ya biasa ya gak sih? biasa ya. Mungkin karena orang-orang itu gak percaya ya. Walaupun Atau mungkin Atau enggak alien itu tuh udah terlalu normal di dunia. iya sih cuy, maksudnya lebih random orang lain cuy. Iya. Lebih random Iya. manusia tapi kayak aneh gitu loh. Kenapa sesantai itu gitu. nah itu dia, makanya mungkin karena apa ya, mungkin karena media kita kan enggak sih Gak terlalu nge-highlight guys. meskipun dialek pun kayak Apakah orang peduli? Apakah orang peduli? ya orang gak peduli kan Ya, orang nggak peduli. Iya sih. kan terlalu faktor Kecuali kalau ada kejadian besar dengan alien, like in the movies, kayak kita nggak kalian jadi. itu tahu bulat kan gitu Masa tujuh bulan anjir. Udah alien itu mata-mata. dari ini orang mereka bisa sama ambil alien Ya, jadi katanya di bawah kan tau alien satu gak sih? ya, Iya. Festiwan ya. Nah katanya itu di bawah itu ada terowongan yang menghubungkan antara military base satu dan yang lainnya. Oh, Ya di dalam itu mereka kok ono alien tuh. Jadi ono klasifikasi ya bu, pokoknya ono grey alien, kayak SCP ini. grey alien, blue alien, red alien gak sih? Pokoknya yang paling jahat itu grey alien. Grey. Iya. grey. Itu info dari mana anjir? Aku jorokan anjing. Masih. Podcast jorokan. Jadi katanya mereka kok udah lama di sini. Semenjak Adi kan eksplorasi ruang angkasa kan sejak PD1 kan PD2 ya? PD1 PD2 udah lama banget. lama sih. Wah, anjing. Tapi Kenapa Indonesia gak ada? Ada di sebelah awal. Maksudnya kan gak kerja sama gak kayak Amerika. Korupsi itu tuh please. Udah jelas kita itu tukang korupsi. Kayaknya ditutor Rogo Sukmo. Ya apa Indonesia enggak sampai alih gitu. Padahal kayaknya lah terkenal dukun-dukunnya. Iya dong, aneh tuh. atau mungkin dukun-dukunnya itu ada alien. Kenapa tiba-tiba konspirasi gitu anjir? Konspirasi anjing, iso aja tuh. Karena dukun-dukun yang asli itu kan punya kekuatan yang super ya. Jadi istilahnya kayak kekuatan yang supernatural gitu kan. Iya. Mereka bisa mengutuk orang, bisa memberi apa ya? Ya menghantui orang lain dari jauh lah. Dan orang-orang Indonesia kan mengambilnya kan secara ya supernatural ya. Cuma oke, mungkin orang ini orang sakti. Tapi apa mungkin ternyata mereka itu menggunakan teknologi yang lebih tinggi yang kita tidak bisa Nice pahami. konspirasi baik Bener, Bal. anjing, konspirasi itu. Kan, tau gak sih? Aku lupa. Raja Opul, pokoknya dia itu penyatuan antara langit dan bumi. Jadi bahannya itu dari meteor cuy. Oh, Peran itu. Aku di Raja Opul, di Indonesia itu antara Raja Mataram itu apa? Jadi itu bahannya itu diambil dari bumi. Terus bilangnya itu dari meteor cuy. Keren anjing. wah. Kenapa ya? Kau percaya lizard man? Lizard man. Itu apa? Ada teori kan kalau misalnya apa ya Mark Zuckerberg yang Lu masih nggak? Kenapa langsung? Facebook ya itu Lizardman.
aku gak yakin di manusia. Maksudnya dia ini loh kayak normal anjing. terlalu datar. Tapi Natural banget tuh. cipta Tuhan bisa beda-beda anjir, nggak hanya Ya cak lele wong loh. Maksudnya Rene gak manusia itu nggak sih? Kayak gak hidup tuh Rene itu. Mark Zuckerberg kan. Iya. Orang robot anjing. Iya betul. Robot. Enggak hanya pelampilannya doang loh. Kayak banyak orang yang sudah banyak orang yang bekerja di Facebook itu mereka testimoni kalau etika kerjanya si Mark Zuckerberg ini aneh, beda banget sama orang-orang biasanya gitu kan. Aneh ya robot. Ya gimana ya, kayak Jadi penting telanjang. Astagfirullah. Tolong semua, sebelum anjing kan sebelum bokep kan anjing. ya apa Bill Gates kan. Bill Gates lah, cek itu kan, cek itu menang. Iya, tapi jadi itu manusia kadal gitu. kenapa Kenapa itu kadal anjir? Enggak lucu. Ada aja manusia singa di sini. Apa ya? Menurutku anjing sumpah aneh cuk. Masih cuk. Dan pertama kali yang mencetuskan teori konspirasi ini sopo cuk? Sayangku anjing. enggak Manusia kadal. enggak Bisa. Orang gabut anjir. Tapi kamu percaya gak? Kalau anu Manusia kadal proses kok enggak ada. Enggak ada enggak. Iku mending aku percaya alien dong manusia kadal. Lah ya anjir, aku lebih percaya alien daripada manusia kadal. Kok iso sih secara apa aku bingung. Secara biologis, secara DNA manusia sama kadal kan Berarti apa kadal sudah bukan mamalia lagi kan. iya sih. Kok iso gabung nih ya apa? berarti apa kadal? Kan enggak koyo centaur koyo kon enggak Oh iya. moro-moro metu centaur kan ya gak iso. sperma kadal ditaruh ke manusia gitu. Gak tahu. Coba kalau saya ingin tahu cicak anjing. iya cicak anak sih Cobaan manusia cicak sangat. Yo carane gak kuat anjir iku nih. Coba dulu anjing. Oh. Tapi kamu percaya gak sih kalau misalnya dunia ini dikendalikan oleh elit global misalnya? udah Dikendalikan oleh elit global. Aku percaya itu. Alit global. Minimal korporat lah. Iya. Nek Karena kan kita kan makhluk sosial tuh. iya. Perlu pemimpin. aku yakin kalau misalnya hampir semua pemimpin di dunia itu kayak ada secret Allegiance. organisasi yang dalam Iya. sembunyi-sembunyi itu mengontrol semuanya. Mana kok dia grup WA lah. Minimal kayak apa ya sekolah lah pasti ada kayak grup sendiri sendiri kan Circle kayak gitu. misalnya organisasi kadang ada grup inti terus ada grup Wah. bayangan inti Nah, grup bayangan kayak gitu inti. Bayangan ini sih. grup bayangan apa ya kayak Oh iya paham. Iya. Yang di belakang layar. di belakang layar lagi makanya itu Pemerintah dunia gitu Pak. ya tapi yang nggak tahu ya itu sudah ranahnya ya mungkin kita kurang wawasan aja buat mengetahui. kalau alien itu katakan sudah ada di bumi, apakah mungkin mereka lah yang mengontrol seluk-beluknya gitu? Peradaban. Bisa. Bisa aja dan bisa tidak. perkembangan teknologi, perkembangan politik bisa aja. Kamu setuju gak sih? Karena kamu kan tadi bilang kita pernah mengirimkan sinyal keluar angkasa dan gak ada yang balas. Ya, Nah, konspirasi itu aslinya kita itu dipelihara sama alien. Jadi kita itu ditaruh ke tempat sendiri dulu. Kosong. Jadi kalau kita ngirim sinyal, gak ada siapa-siapa kan nama kosong. ya bisa jadi. Bisa aja kan? Bisa jadi. Kayak mungkin kita itu ditaruh di suatu kandang lah. Iya kan, Anda. In a way, berarti hidup kita itu hanya itu sih. Kalau misalnya dari situ kayak mungkin hidup kita itu hanya Fata Morgana. ya hidup kita cuma entertain buat orang-orang alien itu bisa jadi. Terus kalau gitu apa gunanya agama anjir? Pengetahuan di agama. Ya saya itu cuma sebagai ya. Kamu percaya nggak sih Anunnaki? Anunnaki apa? Anunnaki, film Anunnaki. Kurang tahu. Itu Kurang konspirasinya tahu. jadi katanya manusia itu dari alien. Anjir. Tapi konspirasinya. ya nggak tahu. Ya, sekali lagi kan kita emang teknologinya terbatas juga kan masih dalam lingkup cuman ke bumi
cuman ke bumi aja. Jadi tuh Lagi belum YouTube aja patah-patah sih nggak? lah iya YouTube aja patah-patah. Apa mereka penyambung wifi nak apa nak alien. Nah gimana nih? Mungkin ini. Nunggu berapa ribu tahun lagi. Ngomong soal alien, aku ini nggak berhubungan dengan alien sih, cuman apa ada suatu fenomena alam. Jadi ketika para astronot yang dikirim ke ISS International Space Station, mereka kan di sana terisolasi loh, lama kan berbulan-bulan. Nah, mereka kok sampai video asli. Ini seru juga kali. Bukan masalah setan, ini psikologi. oh Jadi mereka itu ada satu fenomena yang namanya bintang mengetuk. Bintang mengetuk, knocking star. Si ini. Jadi mereka itu katanya dengar suara ketukan cuy. Padahal kan di ruang angkasa kan sendirian cuy. ya Dan suara. Suara jelas. Iya. Tok. Ngono. Padahal kan mereka sendirian cuy. Nggak mungkin ada. Mungkin ada Tapi ada coba golan bintang mengetuk. Bintang mungkin ada hal supernatural di luar angkasa. Knocking Selain star juga. ya berarti. Iya knocking star, bintang mengetuk. Supernatural apa cuy di ruang angkasa cuy? Maybe karena kita juga keterbatasan knowledge or Dan something. kalau misal argumennya mungkin karena mereka dehidrasi, mungkin mereka kecapean, enggak cuy. Mereka itu sebelumnya harus dites kesehatan dan normal. Ya, Orang-orang yang di luar angkasa itu sehat. Mereka sangat-sangat dijaga itu. Dijaga. Anjir knocking star in Quran. Wah ada anjir. Bintang mengetuk cuy. Itu seru nggak sih cuy? Misalnya itu sendirian terus mana-mana sih. Dan itu kayak diteror nggak sih cuy? Teror. Kan bertanya-tanya jancuk itu sok Gini. cuy. Kan akhirnya Si. apa itu? Anxiety. Iya anxiety kan balapan ambil rasa kamu sendiri. Posas untuk ada. Bintang mengetuk cuy. Nyambungnya Anjir. itu ya. Kalau iya. Tapi ya mungkin ada orang sih. Dan mereka dengerin dari space station yang mana? Dari luar. Enggak, maksudnya mereka di dalam kan? Iya, mereka dengar dari luar. Oh, Karena nemu BTW ini malah Al-Quran. Al-Quran. Atorik sendiri dalam memiliki satu pintu. Gak nemu itu. Sama Al-Quran anjir. itu cuy. Atorik tuh. Apa ya? Astronet Cina kali. Mendengar suara bintang mengetuk. Soalnya itu kan ada Reddit kok, jancuk saya Reddit di blog nih. Reddit di blog kan dia males aku. Kenapa sih bro di Indonesia? Aku ya bingung. Mau kontol tuh, asu. Kakek nonton. Iya. Kagen konten. Dan kadang soalnya gak menutup tok, soalnya menggedor tuh. Duar. Jancuk. Bayangin cok kan misalnya kan kate turu ngomong orang gedor-gedor apa sih? Aku gak buka sih. Serem cok. Mending aku tutup nak kamar sih sumpah. Ya gua Tapi apa. masalahnya kamar itu kecil loh. Tapi kan kok merasa anxiety cok. Iya, Iya, Iya kan, kan gak bisa kemana-mana. Iya iya. Misalnya di suatu saat tiba-tiba masuk ngerobos. Iya. Jadi kan kok melawan ketakutanmu diri dulu aja. And then isinya apa aja? Temuan maksudnya soal semua. Kayak Bisa kalau hanya karena beberapa suara ketukan itu bisa membuatmu kayak banyak pikiran. yo stres tuh. Stres, fear of unknown. Yo kira unknown. Karena nggak ada kayak itu bisa apa aja gitu. Iya. Ini bisa jadi apa aja. Dan fakta itu sangat menakutkan. Ternyata hal itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umatnya sejak 1400 tahun lalu melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tercatat di Al-Quran dalam surat At-Tariq. At-Tariq sendiri adalah bahasa Arab yang memiliki arti bintang pengetuk pintu, bahkan dijelaskan tafsir bahwa Tariq seperti suara pintu diketuk sangat keras. Aruf itu. Ya, Berarti sedangkan di dalamnya bintang tersebut itu Tariq. Suara Kan efeknya kan lebih ke psikologikal itu. Iya sih. tapi Lebih ke itu trauma. Human mind is fragile. It's amazing It's anjir. frightening. Melainkan apa sih Tariq kabar yang langsung di apa yang emang di sini emang dikasih tahu dari 1400 tahun lalu sih apa tentang 1400 knocking star. Coba di sini. Yang Surat dari Atorik gitu. Iya surat At-Tariq. Cuma apa ini?
para ilmuwan menyebut bintang yang bersuara seperti ketukan pintu. Karena ketukan pintu ini adalah bintang pulsar, sedangkan yang melakukan bintang tersebut disebut torik. Suara frekuensi tinggi hanya bisa didengar oleh alat peralatan dengan perkembangan sensor atau dalam tulis. Isi ayat itu. Ono kan? Ono ayat Tulisan itu. apa? Apa isi ayatnya? Biasanya YouTube ini malah isinya kudu Al-Qur'an anjir konspirasi. Iya. Itu ada aktor. ATV. Mas sering nyetel TV ada, dapat dit. Tapi lebih banget sih. Kayak menyeramkan sih. Kayak Tapi ini udah di kalau memang ada entitas yang melakukan itu, mereka entitas, misalnya ada entitas yang benar-benar ya benar itu misalnya mereka itu benar-benar membuat kita apa mempermainkan kita. Mereka tahu kalau kita itu nggak bisa melihat mereka, tapi kayak mereka itu mempermainkan kita. Coba kan nggak Black Star. Black Star. tapi kayak Objek yang mengorbit bumi. Nothing Star kan udah dikasih tau di Al-Quran, jadi kayak I don't think Bene rusak betul. Black Hawk kan? Black Star. Black Star. Black Star. Objek yang mengorbit bumi. Objek misterius yang mengorbit bumi. Di sini historiku Al-Quran tapi Anjay. Boleh. alhamdulillah. Emang boleh sealim itu? Anjir, Black Star bintang. Ya boleh sih, kenapa gak boleh? Black Star. Kan. Mana? Atau ada objek misterius yang mengorbit bumi. Ini kan boleh HP deh coba. Motor mari kena AC gitu. 4 menit guys. Apa itu? Nah Suara itu sih. Black Knight. Black Knight. Black Black Star. Black Star Black apa Knight. anjir? Sudah. Kita mau berbumi hingga 50 tahun tuh. Berapa? 50 tahun. 2 tahun. Floating. It's but for a small device. Visual for small. Oke sih, gini. Anjir, ada beberapa peneliti yang percaya jika Black Knight sudah mengorbit bumi sekitar 13.000 tahun yang lalu. Iya. 13.000 tahun yang 13,000 years ago. dan itu mereka mengidentifikasi bahwa meteor itu artificial. Terus buatan. Buatan. Mereka itu kayak apa ya, satelit buatan. Dan dia mereka bisa aja memutari bumi selama 13.000 tahun. Selama 13.000 tahun. Tapi kalau artificial kenapa bisa 13 tahun? Bukan kita yang gua. Ya, karena itulah, karena 13.000 tahun pasti kita bisa tahu kalau itu bukan kita. Oh ya. Luar angkasa sama Deni. Oh, iya. Kan dulu Deni luar angkasa atau laut dalam? Luar angkasa. Luar- Karena gimana ya? Laut itu, ketika kamu di laut, itu kamu masih ada darat. Ya kan? Ketika ada laut, pasti ada darat. Tapi ketika di angkasa, kamu sudah tahu. There is only nothingness. Solitude. Solitude. Kayak kamu antara ada dan tiada. Ketika di antara di angkasa itu. Dan kayak It's pitch black. Pitch black bener anjir. Enggak sih, terang nanti kan matahari. enggak itu. Tapi kan jauh. Iya. Mana matahari apa? Hah? Mana matahari apa? Kuning, Putih ya. putih anjir ya. Kita kuning karena kena itu kan. Iya. Cahaya. Biasa. Keren. Pinterest, saat di Pinterest. Iya dong. Belajar gitu. Aku yang gak belajar anjir. Bisa. Betul banget. Ngomong soal alien, kan ada konspirasi Apollo 11.
What is that? Oh, yang apa kebakar itu? Ya, cuman katanya mereka sengaja apa disembunyikan. Apollo 11. Apa sebelah sih? Bukan, beda nggak sih? Aku yang kok Apollo 11 yang mereka kebakar, yang mau ke bumi kebakar itu. Bukan Apollo 11 itu sing berhasil aja sih. Apollo berapa itu? Ya 1 sampai 10. Oh, Apollo berapa? Tuh, Challenger cuy. Oh, Challenger. Challenger lebih baru berarti. Lebih baru berarti. Iya, 1986 baru cuy. 86. Challenger. Challenger. Apa? Oh, sini. 30 detik. Berarti. Iya, pusing. Closing langsung closing. Ya begitu. Langsung aja. Taruh sini. Ya, kita bahas part 2. Eleng aku. Yes. Oke guys, karena kita keterbatasan waktu, jadi kita akhirnya sampai sini. Kita nanti tunggu part 2-nya, oke? Which is still long. Tunggu saja, pasti ada. Pasti ada. Oke. Doakan Mas editor sehat terus. Doakan saya terus. Episode-nya tetap jalan. Oke. Terima Paling kasih penting. semuanya. Iya, paling penting sih carry ya sih. Carry. Terima kasih semuanya udah mau nonton kita sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe and follow all of our social media. Jangan lupa untuk subscribe, follow Wira di Kita taruh. apa deh Wir? Di video berapa ya? Oke, Nanti kita taruh di bawah deh. Follow everything is in the description below. follow Terima kasih guys semuanya. Oke. Tetap nonton kita, stay tune. Saya part 2. See you guys on the next video. Bye bye.